Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah, salawat kita tetap kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir ini termasuk Allah. Sebelum kita tasmi' hafalan Quran, setahun hafalan, pertemuan ini sebagai mukadimah, kita akan cerita tentang suatu ketika Ali di tengah keramaian Jazirah Arab, dia berkata kepada orang-orang, "Tahukah kamu yang pertama kali Allah menciptakan yang paling kuat di dunia ini apa?" Sebagian orang segan, sebagian juga orang tak mau jawab, takut dan lain-lain. Biarlah Ali yang menjawab. Lalu Ali berkata, "Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan yang kuat ini adalah besi." Lalu besi mulailah bangga pula, nampung besi. Besi kuat kan, semua dibabatnya habis. Garang besi. Besi ini kalau sudah sakti luar biasa. Itu cium warna ratu besi. Kris. Kris itu sakti-sakti pisau, apa parang, engkrek, besi itu luar biasa. Kalau dia mengamuk, bulu ini pun habis nih. Kumis, jenggotnya pun selesai. Bapak kok marah-marah nanti sama orang rumah, jangan, bahaya. Dia ambilnya nanti pisau impis itu, rap, kandas, jenggot itu bisa digoreng. Siapa yang bisa menyelesaikan itu? Besi. Hebatnya besi ya. Lalu kemudian besi kena bangga tadi, tak suka Allah dengan bangga. Lalu Allah ciptakan api, dibakar bikin api itu besi, selesai meleleh besi itu. Besi. Karena ada video-video pendek itu, kadang sampai ke WA tuh. Yang apa namanya itu? Besi kunci Inggris itu. Kunci kayak kunci 14 15, kunci kereta itu. Karena ada itu. Dibakar besi itu sama las itu, lulu meleleh, mengecil, hancur, habis. Api tahu lah, api mah luar biasa api ini. Api yang terdahsyat itu api neraka itu. Begitu hebatnya api ini, luar biasa. Api neraka itu kalau dia kecil aja sebesar puntung rokok itu, puntung rokok tahu kan? Api rokok lah, ditaruhkanlah di induk kaki kita. Jadi seketika itu otak ini mendidih, mulai gulu. Nah, tak panas, ya, cuma begitu lah panas. Tak panas pula, mati dah. Begitu kena langsung mendidih, gosong semua badannya, luar biasa tuh. Ada lagi buah-buahan tuh di dalam neraka tuh, kita tertarik tuh, kecil tuh buah-buahan. Nah ini ditelan enaknya, dimakan lah. Zakum itu, begitu dimakan sampai meletup perutku. Kenapa? Api neraka tadi. Meletup, api luar biasa. Api mau kalau udah mengamuk dia dibakarnya selesai semuanya. Mulailah api bangga. Gayalah dia, aku yang berasih di dunia ini, Pak. Siapa yang tak dibakar api selesai? Angus. Tapi karena sekali lagi Allah tak suka dengan kesombongan, bangga. Akhirnya, teman sekalian, Allah menurunkan air. Air turunkan. Begitu api itu disiram air, selesai api itu. Tak ada lagi saktinya. Kenapa? Karena habis dibakar oleh air. Disiram air, selesai. Jadi begitu dia kena air, habis. Sekali ini kata api, ampun, belum pernah aku jumpa lawan tanding begini. Hebat betul. Begitu kena tak berkutik lagi aku, Pak. Kalau besi masih bisa begitu meleleh lama sedikit. Tapi ini kalau ini begitu kena padam. Ampun. Memang sakti lah air. Luar biasa. Lalu air tadi lebih lama lagi hebatnya. Dia merasa hebat tuh lebih lama lagi, berbangga lebih tahan lama. Di mana yang tak ada air kira-kira? Semua unsur ada air, di pokok kelapa ada air, di mana ada air, banyak air, di bawah bumi pun ada air. Air kalau mengamuk, hanyut rumah bisa. Selesai sekabupaten itu bisa. Tenggelam negara itu bisa. Luar biasa air kalau mengamuk. Air, ampun. Mulailah sombong air. Orang air nih kata, tidak ada makhluk yang tak butuh aku, mati. Kenapa? Karena air tadi. Lalu kemudian air tadi karena sudah bangga, Allah tidak suka dengan bangga, lalu Allah ciptakan tandingannya. Apa itu? Awan. Allah ciptakan awan. Dibawalah air ini kemana-mana oleh awan, ditampung oleh awan. Hebat rupanya awan ini, luar biasa awan ini.
Kalah aku bah, kata air. Awan, gawat awan. Lalu kemudian, karena sekali lagi awan pun juga sombong, pada akhirnya Allah tidak suka, Allah kirimkan yang namanya angin. Wah, si awan yang mogah gaya gagah itu dibawa suka hati aku lah, kata angin. Anak bawa ke tebing kau, ke barat, anak kemana? Ke utara, ke timur, digas bikin angin tuh, puntang panting lah awan. Mak tak berdaya, ampun, kalah dia sekali ini dia dengan angin. Begitu dahsyatnya angin tuh kalau mengamuk, rumah tuh tercabut, pokok kayu itu selesai, luar biasa angin. Awan disapu habis awan, mak gawat. Apa kata awan? Ampun, sekali ini memang kau sakti yang ini, tak bisa berdaya. Luluh, akhirnya angin mulailah sombong. Memang ku tengok di dunia ini tak ada lagi sakti lagi dia. Air aja putus, awan anyut, angin tak akan ada lagi selesai itu. Luar biasa. Jadi akhirnya karena sombong, sekali lagi Allah tak suka, benci betul Allah itu pada sombong, benci. Karena sombong itu pakaian Allah, cuma pakaian dia. Siapa yang memakai pakaian dia tak suka dia. Tak salah. Pakaian Allah dulu yang awak pakai. Awak pakainya aja pakaian polisi, gila kawan juga. Pakaian polisi. Kalau tangkap bisa kita betul. Secara institusi ditangkap itu. Walaupun awak dulu pernah mentes polisi tak lulus, rasanya badan ini kekar cocoklah pakai polisi. Macam Kopassus lah, kepala pencepat, pakai polisi, ditangkap orang awak. Apa kata orang? Gila kawan juga. Kenapa? Pakaian tak sesuai dengan pakaian kita. Jadi sombong itu pakaian Allah. Allah tak suka dengan sombong. Akhirnya Allah turunkan tandingan. Kau angin sudah melampaui batas, sombong kali kau tengok. Diciptakan Allah lah gunung-gunung. Bukit menjulang tinggi gunung itu, jabal dibuat Allah gunung tegap. Lalu tak leluasa lah si angin tadi, terhalang dia, tak lalu dia, ampun bang, tak bisa bergerak aku bang. Apalah hebat gue ini bang angin, walaupun di mana-mana ada angin, tapi tak bisa aku mengamuk, tak bisa berbuat apa-apa, tak berkutik dia. Dibantai bikin banyaknya gunung-gunung diciptakan Allah. Selesai tamat buat angin. Akhirnya gunung tadi mulailah agak kokoh, agak gaya, agak sombong, agak lantam sedikit. Di dunia ini rupanya aku yang jago rupanya. Tak tahu selama hari ini aku yang jago. Mulailah sombong balik. Sekali lagi Allah tak suka dengan sombong. Coba kita buka riwayat bahwasanya iblis yang sudah di sorga aja dikeluarkan karena sombong. Allah tak suka itu. Awak ini pula belum tentu masuk surga, ibadah pun tak ada, zikir pun tak ada, infak pun malas. Lah hajab. Menyalahkan ulama aja, bid'ah kafir, menyalahkan kafir, mengkafirkan ulama itu. Berbuih munculnya. Itulah. Tidak masuk surga pula. Udah sombong, lantang, tak ada ibadah. Gawat. Yang sudah di surga aja dikeluarkan karena sombong. Awak pula tidak masuk surga membawa sombong. Kacau. Nah, Allah tak suka betul dengan sombong. Sampai iblis pun dikeluarkan karena sombong. Hai gunung, kau mulai sombong tengok ini. Akhirnya Allah ciptakan manusia. Kasih kau gunung tandingannya ya. Manusia diciptakan Allah sebagai tandingannya. Manusia tahulah pula manusia angker bin Ma'al bin Rakus. Apa tak digigitnya? Dicangkulinya gunung itu selesai rata dengan tanah. Gunung tuh dicangkulinya, dikampaknya habis, dibuatnya batu buat rumah dia. Gunung tuh pun dilubanginya buat rumah tuh, tengok. Masa-masa Nabi dulu membuat rumah dalam gunung. Di dalam gunung tuh dibuatnya terowongan buat rumah dia. Saktinya manusia, hebat manusia itu, hancur dikampaknya. Manusia itu pala rakus. Minumannya bukan lagi air aqua tuh. Solar minumannya. Aspal makanannya, proyek, roti, seng, keramik gini. Gawat manusia pala rakus, ampun. Apa tadi dikunyahnya betul? Quran aja habis di lumatnya. Quran, anggaran Quran, anggaran haji, anyut, selesai. Manusia pala rakus, ampun betul. Wah, gunung meleleh, hancur gunung tuh, dilumati oleh manusia.
Tak ada hebatnya gunung tuh, bukit tuh, tak ada saktinya di depan manusia. Manusia lah paling angker, paling sakti, paling rakus. Apa kata manusia? Akulah yang paling bos di dunia ini. Aku lah pula katanya. Manusia itu kalau sudah aku katanya, gawat. Gawat betul, lengkap, canggih manusia itu berpikir. Pada dia sombong, hancur manusia itu dibuatnya. Alam ini rusak. Zoharul fasada fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nyata betul, jelas nampak, terang. Kerusakan di darat dan di lautan itu karena tangan manusia. Menggeratil, jahat betul tangan manusia ini. Ada aja, kreatif aja dia, ada aja dia membuat rusak dunia ini. Jadi akhirnya, karena manusia sudah luar biasa sombong, sampai manusia di ketika itu jemaah sekalian, dia menyatakan, akulah bosnya, akulah Tuhan. Begitu kita manusia. Sombong manusia. Apa ke setan? Kami aja setan, iblis menggoda manusia. Kami dikeluarkan dari surga nih. Belum berani kami canggih ini menyatakan akulah Tuhan. Tapi manusia memang Fir'aun betul lah, hancur pak. Tuhan tuh dikalahkannya, akulah Tuhan. Ampun. Iblis tuh paling takut betul sama Fir'aun. Kenapa? Karena belum ada manusia menyatakan diri Tuhan, cuma kaulah Fir'aun. Manusia itu paling gawat gitu lah dia. Sombong betul manusia. Akhirnya Allah sekali lagi, jemaah, tak suka Allah dengan sombong. Manusia kau merasa hebat, dukun-dukun sakti merasa bisa terbang di jalan di air dan lain-lain. Sakti betul bisa hilang, apa tak bisa dibuatnya. Ular itu bisa berubah menjadi roti, bisa berubah jadi uang, kertas bisa menjadi hebat sakti manusia. Daun-daun itu bisa berubah menjadi uang, sakti manusia. Sombong, pada puncaknya memang sombong dia. Memang benar Al-Quran berkata, kalla la ilam yanta, manusia itu kalau sudah sombong, puncak naik ke atas habis, lupa daratan. Kalau sudah pada puncaknya, lupa dia kepada dirinya dulu siapa. Lalu Allah tak suka dengan sombong tadi, manusia dengan sombong, maka Allah ciptakan ngantuk. Sepele nampaknya, selepela, ngantuk. Apa ngantuk? Begitu ngantuk datang, habis manusia. Tidur, tak ada saktinya. Diikat pun bisa, dikunyah pun bisa, dianyut pun bisa, digunikan kawan pun bisa, dipaketkan pun terakhir, tiba-tiba udah sampai ke Jakarta. Karena apa? Ngantuk. Kalau sudah ngantuk datang, tangan itu tak terangkat pak, tak terangkat, kelotak begini. Biji mata ini pun ini bang, ini ayam patin bang, ini ayam sumur, ini panggang, ini makan ini. Ngantuk memutuskan semua masalah. Tak penting mau KPK datang pun tak ada. Kalau sudah luar biasa kali ngantuk itu, mau dipecat aku tak datang menjadi kepala sekolah ini ada datang dari dinas mana nih mengecek keaktifan, pecat aku. Kalau sudah ngantuk datang, ngeri ngantuk. Ngantuk pun sudah mulai menjadi pendekar, menjadi sakti, menjadi sombong. Akulah di dunia ini yang paling jago, kata ngantuk. Tak ada yang lain. Mulai sombong. Ya memang kalau manusia sudah ngantuk habis semuanya, tidak berdaya lagi. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa dikeluarkan dari manusia itu kalau sudah ngantuk datang. Lunglai, hancur. Lalu kemudian ngantuk ini karena sombong. Sekali lagi Allah tidak suka dengan sombong. Jangan sombong. Lalu Allah ciptakan galau, kacau. Tak bisa datang ngantuk itu, tak bisa tidur. Mata itu memang terpejam, tapi tak bisa tidur. Hebat betul galau ini. Masya Allah. Semua masalah hidup dipikirkan. Beban galau, anak cucu ini tak balik-balik, ini begini, ini kena fitnah, ini macam-macam. Tak bisa tidur incek itu. Belum lagi nanti proyek ini mak digas oleh KPK, diketahui oleh wartawan, makin tak bisa tidur. Stroke dia, dibantai bikin galau itu. Luar biasa. Sekarang orang tak takut dengan malaikat pencabut nyawa, lebih takut lagi dengan KPK. Begitu KPK mau datang mati, pucat menggigil. Tiba-tiba stroke seketika itu bisa. Kalau sakit lah, udahlah, akhirnya tunda. Kenapa? Karena sakit. Luar biasa negara ini menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Sakit tak bisa dibilang. Apa sakit lah dia dong. Tak berani polisi menilang. Luar biasa sakit. Galau ini luar biasa. Galau. Akhirnya galau, merasa sakti, merasa hebat. Aku yang paling hebat di dunia ini. Semua sudah kukalahkan. Galau ini pun luar biasa nih hebatnya. Pintar dan jenisnya. Dia setelah dianalisisnya semuanya,
Yang paling sakti ini adalah aku. Dan aku tidak akan terkalahkan lagi. Ngantuk aja kulibas. Kalau sudah datang galau, selesai ngantuk. Hilang, muntang panting, tak jadi ngantuk. Dibantai bikin galau. Pertanyaannya, siapa yang jago? Galau. Galau itu di mana posisinya? Di hati. Di hati ya. Oh, cerdas betul. Kalau saya mau buat pilihan tuh. Mau saya tanya itu di pemikiran atau di hati? Di hati galau ini. Gunjang ganjing, gelisah, gulana, sedih, duka, tak enak hati, sakit hati, busuk hati. Itu di hati semuanya. Wah, kalau kita buka nanti Al-Ghazali bercerita masalah hati. Panjang lagi ceritanya. Kita teruskan ini. Nanti dalam hal tanya jawab aja kita boleh. Jadi memang hati ini di tempat galau tuh berada di hati. Jadi karena sudah menguasai hati manusia itu galau, maka bersemayamlah galau di situ. Saktilah. Maka manusia pun bisa disetelnya. Mau diapakan pun manusia oleh si galau tadi, selesai. Bisa gilo, bisa kumat, bisa sinting, bisa apa? Macam-macam manusia itu. Bisa baik, bisa menangis, bisa macam-macam, garang dan sangar seketika. Bisa brutal yang luar biasa. Kenapa? Galau datang. Galau pun mulailah sombong. Wah, aku yang paling sakti, paling hebat. Akhirnya, sekali lagi Allah tidak suka dengan sombong. Allah jadikan zikrullah sebagai tandingannya. Zikrullah, zikir kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati. Galau tadi berada di hati. Selesai galau, puntang panting, lintang pukang, lari, terbirit-birit cabut, berhenti. Tah kemana pun hilangnya galau itu ketika masuk zikrullah. Hebat betul zikrullah ini. Luar biasa. Berzikir kepada Allah. Ayo kita berzikir. Ingat Allah, berzikir kepada Allah. Jadi ketika masalah yang besar di dunia ini, tidak ada yang lebih sakti, lebih hebat, lebih kuat di dunia ini kecuali zikrullah. Kalau gitu, tidak ada masalah yang besar, tidak ada masalah-masalah yang hebat. Yang hebat itu adalah zikrullah. Wong ngantuk dari kalah, dibantai galau, galau pun kalah, dibantai zikrullah. Kalau sudah manusia dikuasai oleh zikrullah, bersemayam zikrullah itu di hati, akhirnya pada kesimpulan yang paling kuat di dunia ini adalah zikrullah. Mungkinkah setelah kita mendengar cerita ini kita tinggalkan zikrullah? Tidak. Gilo namanya itu. Kacau. Kalau sempat ditinggalkan zikrullah, kiamat dunia ini, kiamat. Hancur manusia. Terjadi kerusakan di darat dan di lautan karena ulah tangan manusia. Manusia dikuasai oleh nafsu. Dikuasai oleh nafsu. Dikuasai oleh hati yang galau. Oleh karenanya, jika tidak berzikir kepada Allah, hancur hati ini, hancur lempengan ini, habis kepala ini, hancur, dan manusia lebih buas daripada binatang. Gawat betul. Mudah-mudahan kita yang mendengar cerita singkat ini sebagai mukaddimah kita sebelum kita menyetorkan hafalan Quran kita. Ini luar biasa ini. Sekarang ini kita mencari orang-orang menghafal Quran itu tak ada. Jangan karena mau menghafal, mendengar mengaji di tarawih, apa namanya, mengaji tadarus di masjid itu udah peka kepala. Itu luar biasa. Itu bagian daripada zikrullah. Zikrullah, zikir kepada Allah. Mengaji itu zikir itu. Apa kata Allah? Engkau tidak bisa sampai kepadaku dengan sesuatu yang lebih baik kecuali dengan Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran itu zikir yang luar biasa. Makanya zikir itu hebat, bisa menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena hati itu dikuasainya. Siapa yang bisa menguasai hati, maka selamatlah dia. Nah, oleh karenanya, kalau begitu, selalulah membersihkan hati. Dengan apa? Zikrullah. Yang lain tak tahu. Zikrullah membersihkan hati. Aman. Emosi menyambah kumat, sakit jantung, darah tinggi, leper, stroke, mati. Tidak ada saktinya orang yang egois, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang sakit hati, busuk hati. Tak ada. Apa lagi? Lantam, tak ada saktinya, tak ada hebatnya. Rugi semuanya. Rugi. Kalau begitu belajarlah kita ikhlas. Yakinlah bahwasanya semua yang terjadi ini atas kuasa Allah. Kalau gitu ambil iktibar, ambil pelajaran. Ambil pelajarannya.
Yakin kita bahwa yang diberikan Allah hari ini adalah yang terbaik. Aku lebih tahu daripada engkau, kata Allah. Kalau ku kasihkan kau hari ini fortune, kau sombong kali, kau langgari orang, ke masjid pun kau tidak. Kau naik kereta aja lah, dia kalau tak hidup 10 kali, disorong beridu. Nanti pelan-pelan, tenang aja. Pikir orang, bekawak mati lah, hancur kali. Rupanya hidup, Masya Allah. Begitu, dan satu ketika Allah kasih itu sedikit, Allah kasih sedikit. Begitu Allah kasihkan nanti injek kepala sekolah, kita nggak sombong lagi. Allah angkat kita sebagai kepala dinas, kita nggak sombong lagi. Kalau enggak, kopral aja udah sombong. Ditempelin ini semua orang, gawat. Betul. Betul? Betul. Karena jabatan ini terkadang bisa membuat orang angkuh lantam. Jemaah sekalian, belum tentu ibadah kita jidat hitam nih, apa nih? Kepala ini, kening nih, tongku nih, gitu kira-kira. Hitam, dibantai sujud tuh lama, qiyamul lail, menangis, meleleh biji mata ini. Luar biasa, baca Quran tiap malam. Belum tentu bisa menanggalkan sombong. 30 tahun kita ibadah, belum tentu bisa menanggalkan sombong. Manusia nih kepala kena sombong, ampun. Kiai, syekh, mengamuk, bisa dia. Di luar dia ceramah, begitu balik ke rumah, tengah malam, lupa pula kemalaman balik sampai jam 2. Assalamualaikum, beda. Assalamualaikum, beda. Tak juga buka. Sayang, buka. Tak bisa juga. Panggil lah, masuklah panggilan masa preman dulu. Woi, buka pintu. Woi, keluarlah bahasa ngamunya. Macam orang mati kau pula tidur. Tunjangnya pintu tu. 10 kali dia pulang malam ceramah gitu, tak kelokak pintu tu, berganti pintu tu. Artinya apa? Bahwasanya belum dijamin, belum ada garansi hebat ibadah yang kita lakukan ini bisa meluluhkan sombong. Kalau begitu, bersihkanlah hati. Belajarlah kita bahwasanya menerima segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersih hati kita. Menanggalkan sombong itu kalau tak bersih hati, ampunlah. Iblis udah di sorga itu. Udah di sorga, fasilitas sorga. Udah jadi ketua DPR deh. Jadi ketua DPR, semua fasilitas dibayari oleh negara. Dapat ini, tunjangan ini, semua listrik dibayari, rumah dikasih, air dibayari, uang makan, uang parkir pun dibiayai, uang sekolah anak dibiayai. Kenapa? Iblis sudah masuk sorga, difasilitasi oleh sorga. Tahulah pula fasilitas sorga, empuk semua. AC pun udah merek-merek bagus lah. Tapi Allah tak suka dengan sombong. Dikeluarkanlah iblis itu dari sorga. Kenapa? Karena sombong. Yang sudah di sorga aja dikeluarkan karena sombong. Makanya anggota dewan jangan sombong. Kita sudah di sorga, bos. Sudah jadi anggota dewan, sudah jadi DPR, sudah jadi PNS, sudah jadi polisi, sudah jadi pejabat tinggi, sudah jadi kepala dinas, jadi camat, jadi lurah, jadi dukun, sudah jadi ustadz, sudah jadi. Udah Allah kasih fasilitasi dengan fasilitas sorga. Jangan sombong. Nanti Allah datangkan KPK. Kenapa? Karena sombong. Orang kalau sudah sombong, orang lain bisa tersinggung. Wah, teleponnya. Itu proyek masalah yang tak bisa doa. Bunci gila dengan gitu. Kenapa? Orang sakit hati. Nah, oleh karenanya jangan buat orang sakit hati. Sombong selesai. Jangan lantam. Walaupun kita sudah kaya, kawan belum dapat proyek, awak sudah. Matilah kau, aku yang ketuanya nih. Kau tak kau keluarkan pula apanya, matilah kau. Sombong dan lain-lain. Nah, oleh karenanya sombong itu Allah sungguh sangat benci. Kalau hari ini para pendengar jemaah sekalian setelah mendengarkan kalimat ini masih bersemayam sombong, maksudnya tidak ingin melepaskan sombong, lebih baiklah kita mengundurkan diri dari alam ini. Mengundurkan diri dari hidup ini, mati aja gitu. Kenapa? Karena kalau tidak ada niat kita menghilangkan sombong, turun Quran, turun Nabi, turun syariat, turun semua ibadah disyariatkan Allah untuk mengkikis sombong. Jadi kalau sempatlah kita berniat tak ingin meninggalkan sombong, Masya Allah, Fir'aun betul lah. Oleh karenanya, kalau ingin selamat di dunia ini dan di akhirat, sombong harus selesai. Aba wastakbar. 2 hal membuat iblis keluar dari surga. Aba, lantam. Itu belum sombong. Lantam, ego, sok, apa lagi? Pantang tak top. Akulah, saya di sini.
Akulah di sini yang paling mantap. Akulah ketua di sini. Kalau aku putuskan, aku pecat, kok bisa? Sombong, lantang, ego. Karena itu dikeluarkan. Sombong. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Surah apa itu? Al-Baqarah ayat 31, 32, 33, 34. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Adam. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, isjudu li Adam. Sujudlah kamu kepada Adam. Malaikat tadi fasajadu, semua malaikat sujud. Ada wawu jama' 5 harokat, semua. Tidak ada kecuali malaikat. Semua malaikat sujud. Illa 5 harokat. Kecuali semua illa iblis tidak sujud, kecuali iblis. Semua iblis tidak sujud. Illa itu biasa diartikan kecuali iblis yang tidak sujud. Semuanya sujud. Kenapa dia tidak sujud? Aba wastakbar, dia enggan, dia lantam dan sombong. Kata Allah, wa kana minal kafirin, dan dia digolongkan menjadi golongan orang-orang yang kafir. Kalau begitu, lantam hukumnya kafir, sombong hukumnya kafir. Benar kata ulama tauhid bahwasanya yang menanggalkan syahadat Anda itu adalah sombong. Sombong itu menanggalkan syahadat. Jangan sombong. Dan tak ada untungnya. Kenapa? Awas stres, tengkuk tegang tak enak, hidup pun tak sehat. Kenapa? Karena sombong. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi hamba yang terbaik dan menjadi inspirasi orang lain, sehingga orang lain mendapat hidayah. Karena Allah berkata, Rasul bersabda, kata Rasul bahwasanya manusia yang paling baik itu adalah yang apabila engkau melihatnya, engkau teringatlah Allah. Ada pernah menengok orang gitu? Awak kalau menengok ulama nih, menengok ustaz nih, menengok syekh nih, kiai nih, sah duit, sejuk, teringat akhirat, teringat mau mati aja. Kira-kira teringatlah tentang ibadah gitu ya. Tapi juga ada orang manusia, kita tengok orang naik pada darah tinggi ya, Pak. Memang tak ada akal wahai, betul. Aku kalau dia tuh betul, Bang. Mak lewat pula dia, Pak. Betul. Itulah dia. Mungkin kita dulu pernah selek sama dia, begitu teringat dia, mendengar nama dia aja, kata enak. Sesungguhnya manusia itu tidaklah baik. Terima kasih atas segala banyak perhatian. Mohon maaf atas sebanyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar meniti, menata, meluruskan hal-hal yang biasa kita anggap benar rupanya salah. Waalaikumsalam. Udah tradisi di kita itu, di Indonesia begitu rata-rata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kum pula itu, tak bisa kum. Assalamualaikum, panjang pula. Nah itu kan atu. Bentar nih. Upin ipin. Iya. Halo. Jadi assalamualaikum. Kenapa kita masuk ke rumah salam dan tak mau setan masuk? Setiap orang masuk ke rumah dengan salam, setan dijamin dia tak masuk. Kenapa? Karena di dalam salam itu ada lafzul jalalah, assalam. Itu nama Allah. Maha penyelamat. Jadi kalau tradisi kantor, selamat pagi Pak, pagi jadi selamat. Nanti selamat siang Pak, siangnya selamat. Malam. Sore Jim. Sore. Selamat sore Pak, sore aja, malam hancur. Tapi kalau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatan kepada kamu warahmatullahi dan rahmat Allah wabarakatuh, dan keberkahan kepadamu. Luar biasa. Tidak dibatasi pagi, siang, sore. Oleh karenanya tradisikan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawabannya. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ulangi. Ulang. Assalamualaikum. Iya, saya ulang ya. Demikian pertemuan ini. Semoga banyak hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tuh itu kan Pak, bukan tuh kan? Iya. Tuh kan. Ha. Tuh. Tuh kan. Ha Ya, kan. ha.